Halo semua, jumpa lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya, Muhammad Fani Rahmawan. Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai material yang digunakan untuk pembentuk dinding. Sebelum saya menjelaskan mengenai bahan untuk dinding, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih dinding itu, apa fungsinya dinding, dan ada berapa macam si dinding itu. Dinding adalah salah satu elemen struktur padat dan kokoh pada suatu bangunan yang membatasi suatu ruang atau sebagai pelindung dari cuaca, binatang, maupun paparan sinar matahari. Nah, teman-teman sudah mengetahui belum apa fungsi dari dinding? Sekarang kita bahas terlebih dahulu ya, fungsi dari dinding tersebut. Fungsi dari dinding antara lain, yang pertama, sebagai pembatas ruang atau zoning sebuah area. Kedua, pelindung dari lingkungan luar atau area luar. Ketiga, sebagai struktur seperti untuk menopang atap. 4. Sebagai estetika pada suatu ruang maupun fasad bangunan. Setelah kita membahas mengenai fungsi dinding, sekarang kita bahas mengenai jenis-jenis dinding terlebih dahulu ya. Jenis-jenis dinding dibagi dalam beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, dinding partisi. Dinding partisi berfungsi sebagai penyekat antar ruang yang terbuat dari bahan triplek, besi, maupun gipsum. Yang kedua, dinding pembatas. Dinding ini berfungsi sebagai pembatas antar lahan atau area private yang terbuat dari dinding solid seperti bata merah, bata ringan, maupun yang lainnya. Jadi untuk dinding ini akan sulit untuk dirubah. Yang ketiga, dinding penahan. Dinding penahan ini biasanya digunakan pada area basement atau bangunan yang berada di area pinggir tebing. Dinding ini berfungsi untuk menahan pergerakan tanah. Biasanya terbuat dari penulangan besi dan dicor. Keempat, dinding struktur. Dinding ini biasanya terdapat pada bangunan lama. Pada bangunan lama tersebut biasanya tidak menggunakan banyak struktur beton. Biasanya dinding ini terbuat dari bata merah yang terdiri dari beberapa lapisan bata merah yang berfungsi untuk menahan pergerakan tanah dan menopang beban dari bangunan tersebut. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar selalu update dengan video-video terbaru kami. Sekarang ini kita akan bahas mengenai bahan-bahan yang digunakan untuk membentuk suatu dinding. Bahan tersebut diantaranya adalah yang pertama, dinding bata merah. Dinding ini sering digunakan baik di bangunan rumah maupun bangunan gedung. Dinding bata merah ini terbuat dari tanah liat. Bata merah ini memiliki ukuran standar SNI 152094-2000, memiliki panjang 19-24 cm dengan lebar 9-12 cm dan tebal 5-6 cm. Dinding ini memiliki ciri khas dan nilai seni tersendiri, baik dalam pemasangan maupun pada bagian tampilan bangunan. Dinding bata merah memiliki kelebihan seperti kuat dan tahan lama, kedap air, dapat membantu menopang struktur pada bangunan. Namun, bata merah juga memiliki kekurangan, diantaranya boros pada perekat, harga relatif lebih mahal karena lama dalam pemasangan. Kedua, dinding bata ringan. Dinding ini juga cukup banyak digunakan untuk bangunan rumah maupun gedung. Bata ringan atau hebel ini memiliki dua jenis. Yang pertama dengan ukuran panjang 60 cm dikali lebar 20 cm dengan ketebalan 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm, dan 20 cm. Dan bata ringan dengan ukuran besar memiliki dimensi panjang 60 cm, lebar 40 cm, dengan ketebalan 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm, dan 20 cm. Bata ringan ini memiliki ciri seperti bentuk yang seragam, permukaan halus, dan memiliki rongga-rongga. Dalam tahap finishing, dinding hebel ini biasanya menggunakan perekat khusus dan tidak perlu diplester karena sudah memiliki permukaan yang halus dan rata.
Bahan ini memiliki kelebihan seperti pemasangan lebih cepat, kedap air, mampu meredam suara yang cukup baik, tahan terhadap api, mudah dalam pemotongan, serta lebih hemat dalam penggunaan perekat. Namun bahan ini juga memiliki kekurangan, di antaranya harga relatif lebih mahal karena menggunakan bahan perekat khusus, dan bahan ini kurang berkontribusi dalam membantu menopang struktur pada bangunan tersebut. Ketiga, dinding batako. Bahan ini terbuat dari bahan dasar semen dan pasir yang dibuat secara manual maupun mesin. Bahan ini memiliki ciri permukaan yang kasar dan memiliki 2 atau 3 lubang pada setiap sisinya yang berguna untuk mengisi adukan pengikat atau spesi. Bahan ini memiliki kelebihan cukup kedap air dan pemasangan yang lebih cepat. Adapun kekurangan dari bahan ini diantaranya mudah terjadi retakan atau retak rambut, mudah dilubangin karena ada lubang di sisi dalamnya. Keempat, dinding partisi. Dinding ini biasanya dipakai sebagai penyekat atau pemisah antar ruang yang lebih fleksibel untuk dirubah atau dipindahkan maupun dilepas. Dinding partisi ini biasanya menggunakan bahan dasar langka, besi, galvanis, maupun baja ringan, dengan penutup gipsum, kalsiboard, fiber, triplek, dan lain-lain. Dinding partisi ini memiliki ketebalan berkisar sekitar 10 cm. Namun dinding ini tidak bisa untuk menahan beban yang terlalu berat. Adapun kelebihan dari bahan ini, diantaranya pemasangan lebih cepat dan mudah. Harga juga lebih terjangkau. Adapun kelemahan dari bahan ini, diantaranya tidak cocok untuk area terbuka karena pertimbangan dari segi keamanan dan cuaca, dan tidak cocok untuk menahan beban yang terlalu berat. Nah, demikian pembahasan kami mengenai material pembentuk dinding. Jika teman-teman ingin berkonsultasi mengenai material pembentuk dinding ini, kalian bisa berkonsultasi melalui studio rancang reka ruang yang untuk linknya akan kami cantumkan di kotak deskripsi di bawah ini ya. Oke teman-teman, saya Muhammad Fani Rahmawan. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ora mau wis pembukaan. Ora. Wis.